Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya. Paulus untuk selanjutnya ingin konfirmasi atau mengkonfirmasi siapakah dirinya dan juga teman-temannya di hadapan orang-orang Korintus. Dia memberitahukan pertama-tama bahwa kalau sekarang ini kita didamaikan dengan Allah, itu semua oleh karena kasih kemurahan Allah. Bagaimana proses pendamaian itu terjadi? Yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus yang menanggung dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ini betul-betul anugerah yang luar biasa. Kita didamaikan dengan Allah oleh karena Kristus. Kita yang dulu jauh telah menjadi dekat oleh karena darah Kristus Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang dulu seteru telah didamaikan dengan Allah. Seteru karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pemberontakan kita. Dan Kristus yang menanggung dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi pengorbanan di atas kayu salib merupakan wujud dari kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Seharusnya kitalah yang harus dihukum. Seharusnya kita yang harus menanggung hukuman atas segala dosa-dosa kita. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Allah, kita didamaikan dengan Allah oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, inilah konfirmasi dari Paulus kepada orang-orang Korintus. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Paulus memberitahukan kepada orang-orang Korintus, Allah telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada Paulus. Allah telah mempercayakan pelayanan pendamaian yang dianugerahkan oleh kepada manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Paulus dan teman-teman. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Fakta yang kita terima, kebenaran yang kita terima, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh karena Kristus yang menanggung hukuman atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Jadi oleh dan melalui Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, lalu selanjutnya pelayanan pendamaian dipercayakan kepada Paulus, dan juga Allah telah mempercayakan berita pendamaian. Nah, kebenaran ini harus disampaikan kepada semua orang, karena berita pendamaian ini, pendamaian Allah terhadap manusia oleh Yesus Kristus adalah untuk semua manusia. Dan pelayanan pendamaian itu dipercayakan pada Paulus supaya berita pendamaian itu sampai kepada setiap orang, sehingga setiap orang boleh damai dengan Allah oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pelayanan pendamaian dipercayakan, berita pendamaian juga dipercayakan kepada Paulus dan timnya. Selanjutnya Paulus melakukan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya dengan menegaskan seolah-olah atau seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami telah meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, Paulus juga ingin menegaskan pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada Paulus. Berita pendamaian itu dipercayakan pada Paulus dan teman-temannya. Lalu Paulus melakukan tugas yang dipercayakan itu dengan mengajak orang-orang untuk memberi diri didamaikan dengan Allah oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kita, orang-orang percaya. Berita pendamaian itu dipercayakan kepada kita, orang-orang percaya, supaya disampaikan kepada semua orang. Sehingga ketika orang-orang itu mendengar berita pendamaian yang dilakukan oleh Allah bagi manusia di dalam Kristus, didengar, dimengerti, dipahami oleh semua orang, sehingga
dari waktu ke waktu semakin bertambah orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Jadi baiklah kita sebagai orang-orang percaya menerima kepercayaan pelayanan perdamaian dan juga berita perdamaian itu, melakukan tugas menyampaikan berita perdamaian kepada setiap orang dimanapun kita ini berada, supaya semakin banyak orang didamaikan dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita baik harus sampai kepada semua orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.